camping di Kutur tahun 1967 ya. Waktu itu daerah Kutur pasti berjuta hutan. Kutur ini kan panturan air terletak di tengah hutan. Nah, kita tadi Poka memutuskan untuk camping di Kutur itu. Kutur waktu itu masih dibangun tempat wisata. Jadi masih baru-baru. Nah, kita memutuskan pertama kali berdua. Saya sama Mas Yon atau Mas Budi Sudiono. Ya, setelah itu jalan di Badekan sebelah barat ini masih jalan batu ya, belum semulus sekarang udah diaspal. Masih sepi. Berangkat siang sampai sana sore. Nah, sekarang baru tahu katanya dilaporkan ada nanti ini bisa yang melaporkan bahwa Kutur tempat kita bercamping dulu ternyata tempat pembunuhan korban G30S 65. Jadi ini pada penduduk setempat menganggap tempat yang angker, mistik. Nah ini coba kita lihat video dari laporan tanah mistik ini. Hutan yang sangat angker. Aura mistiknya dari sini sudah kelihatan sangat serem banget. Jadi kita harus berhati-hati karena nggak ada seorang manusia pun yang ada di dalam hutan tersebut. Jarang sekali dijumpai karena banyak sekali mitos atau kabar yang beredar kalau di tengah hutan tersebut, hutan angker, hutan kucur ini pernah dijadikan pembuangan mayat, dan ada kabar lain kalau di situ dulunya pernah dijadikan tempat pembantaian pada masa G30 SPKI di tahun 1965. Itu dari narasumber yang kami terima. Namo pinggir hati. Oh, lah lubangannya betul itu, Bu? Lubangannya mesti cekok mati. Legok. Pengen cekok mati. Ketok ora ya, nek pentono. Nggih, nek cara Pak Eko budal teng dhuwur kuwi, oh ana di jam mriko. Nggih, kowe ngentono. Berarti zaman PKI Sing aku namo Pak Dirwo, Pak Wirni. sing iso mulai. Nggih. Itulah keterangan dari penduduk yang atau warung yang ada di hutan alas kucur. Jadi dulunya itu pernah ada pembantaian pada masa G30 SPKI, dan tempatnya di tengah hutan ini, guys. Nanti Yona Musik mencoba menelusuri letak keberadaan tempat pembantaian, dan kabar lain itu ya emang gitu, di sini sering dijadikan tempat pembuangan mayat, dan mungkin apakah itu yang menjadi kendala. Sekarang sudah ditutup. Di sini adalah tempat pembantaian hidup-hidup pada tahun 1965. Banyak sekali yang dibunuh hidup-hidup di hutan ini, guys. Sampai sekarang suasananya masih terasa banget aura mistisnya. Dan ini dulunya sebagai bak penampungan air untuk mengisi kolam renang yang sekarang sudah tidak kepakai itu. Dan ini pun sekarang sudah tidak ada airnya, sudah kering dan sudah seperti ini bentuknya. Nah, di tempat ini dulu
kita memasang tenda untuk berkemah. Malam tiba, kita setelah makan malam, sehabis sholat isya, saya langsung masuk tenda karena kata udaranya memang dingin sekali. Nah, inilah keadaan hutan Kutur ini gelap gulita. Kita punya penerangan dari lampu senter sama 2 lampu senter. Saya 1, Mason Bapak 1, sama lampu teplok yang dijatuh di tenda. Nah, ini untung rembulan agak kelihatan ya. Jadi ada remang-remang, tidak terlalu kerap pekat. Memang kalau dilihat sekarang suasana di hutan Kutur ini kelihatan serem, kelihatan menakutkan ya. Tapi waktu itu kita kok malah happy, malah happy aja, tidak ada perasaan takut. Nah, padahal kalau kita napak titas lihat keadaan sekarang, lihat kondisi hutan tengah hutan ini seperti sekarang, gelap gulita, nggak ada orang, masih banyak binatang liar, kota, harimau, katanya penduduk saya dari sini bilang masih ada harimau. Nah, terus ya saya masuk tenda langsung tidur. Ya, ketika saya tidur, kelihatannya pasion ada 3 orang terus ngobrol sama Mas Don. Ya saya mikir ya saking lelah-nya capek udah tidur aja. Ya kelihatan Mas Don ini ngobrolnya asik banget. Nah, ketika pagi sinar matahari udah masuk ke hutan remang-remang, kami bangun tidur, terus masuk apa yang keluar dari fase pertama kali, alhamdulillah ya. Mas Don mengucapkan gitu. Ketika Mas Don merasa lega, terus saya ada apa ini? Nah, terus Mas Don ini cerita kalau katanya tadi malam ada orang laki-laki terus ngobrol, katanya kenapa milih tempat di sini? Nah, ini kan tempat keramat, dekat air ini tempat untuk mandi para demit ya. Nah, langkah tendanya ini agak menjauh, nanti merasa mengganggu medoni. Kalau medon mandi pada mau mandi atau mengambil air, ini bisa mengganggu. Maksud dicicak gitu. Mungkin Mas Don mau juga habis diceritain orang ngaji mau memindahkan
tenda ya. Tapi karena benar cara tidur, tetap jadi nggak dipindah. Terus saya tanya, oh Mas, kenapa kok nggak malam nggak bangun saya? Kok nggak ceritakan karyaan tempat kita nih? Ya, kalau bangun kamu nanti kamu takut atau kedua ketakutan, ya malah repot. Pada waktu itu tahun 1967 kita tidak berpikir panjang tentang peristiwa semalam yang dihadapi Mas Budi, ya kedatangan orang laki-laki tinggi besar, sempat ngobrol lama. Tapi setelah sekian puluh tahun sekarang 2022, terus melihat kondisi Alas Kudur sekarang. Alas Kudur ini masih seperti dulu, tapi agaknya makin tidak tertata. Karena waktu tahun 67 dulu masih persiapan untuk dibangun tempat wisata Kudur. Jadi masih ada bangunan baru, tentara bangunan kolam renang, macam-macam. Tapi sekarang jadi sudah kelihatan terbengkalai. Katanya sudah lama ditinggal orang-orang karena ada cerita-cerita mistik atau cerita horor yang terjadi di tempat Kudur ini. Ini kalau menyimak dari banyak YouTuber yang melaporkan betapa misterinya tempat Kudur ini. Nah, yang kita pikirkan waktu itu Mas Budi malam-malam didatangi orang ini. Ini apakah benar orang atau orang-orang jadian? Ini sekarang kita menjadi pertanyaan. Di tempat yang jauh dari kampung, di sini tidak ada bangunan, tiba-tiba sehabis Isya datang ke tenda kita. Loh, ini orang dari mana? Ini menjadi pertanyaan serius. Tentu Mas Budi yang berbincang-bincang langsung, yang mungkin bisa mengingat-ingat kejadian waktu malam itu. Terlepas dari tempat ini dulu untuk pembunuhan orang hidup-hidup, kuburan massal zaman itu. Zaman itu belum ada baru setahun ya. Peristiwa pembunuhan ini efektif tahun 66. Nah, kita camping tahun 67. Jadi tempat ini masih basah, darah marat korban dari pembunuhan. Tapi tempat yang mistik, tempat yang angker, tempat pembunuhan, kita memilih tempat di tengah hutan ini
sebenarnya mengandung risiko keamanan. Andai kata orang yang datang meramu itu menirat zakat, kita nggak bisa apa-apa. Mau merampok apa yang kita punya, diambil, ya tidak ada yang menolong. Sebab tempat ini sunyi, sepi, jauh dari orang. Dan situasi keamanan politik waktu itu masih gawat ya. Peristiwa pemberontakan PKI masih menjadi berita hangat. Atau terutama Ponorogo, ini kan basis PKI zaman 65 juga merupakan kader-kader PKI masih kuat di Ponorogo. Ya, alhamdulillah kita semua masih hidup, kita berdua masih hidup sampai sekarang dan bisa meninggal kembali. Tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, ternyata tempat-tempat itu tempat yang rawan keamanan, rawan gangguan alam gaib, tapi itu merupakan pengalaman yang berharga.